Aloha Good Kids yang ada di rumah. Semuanya bahagia pagi ini? Semuanya senang? Pasti semuanya senang, Lause juga senang. Karena pagi hari ini kita bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Dan pada saat ini juga Lause akan memperkenalkan seseorang yang akan bersama-sama dengan kita di dalam pelayanan Sekolah Minggu GKY Yogyakarta, yaitu Lause baru. Siapakah dia? Mau tahu? Ya, semuanya pasti mau tahu. Ini dia, silakan Lause bersama dengan saya di sini. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lause Gebi. Senang bertemu dengan teman-teman semua, salam kenal. Yes, namanya adalah Lause Gebi. Jadi kalau Good Kids nanti bertemu dimanapun, entahkah di gereja, entahkah itu di jalan, entahkah mungkin bertemu di mall, jangan sombong ya, tapi Lausenya harus disapa. Siapa namanya? Lause Gebi. Hai Lause Gebi. Halo semuanya. Iya, kita bersyukur karena Lause Gebi boleh bersama-sama dengan kita. Dan hari ini mari kita beribadah kepada Tuhan. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah hati yang terus bersyukur kepadanya. Lause Gebi setiap hari bersyukur sama Tuhan? Selalu bersyukur. Yes, bersyukur sama Tuhan karena Tuhan selalu memberkati kita dan Ia juga selalu menyertai tiap langkah kehidupan kita. Mari kita menyembah Tuhan kita. Kita bernyanyi baginya, selamat pagi Bapak. Good Kids yang ada di rumah, saya undang semuanya berdiri. Mari kita memuji Tuhan kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Sekali lagi kita memuji Allah kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Good Kids, kita akan berdoa dan saya minta kesediaan Lause Gebi untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala berkat dan perlindunganmu di sepanjang hari kami, mulai dari malam hingga pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami hendak sekolah minggu, kiranya Tuhan yang berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar kami boleh memahami sedikit dari firman-Mu dan kami boleh terus menguatkan iman kami, agar kami boleh terus mengikut Tuhan dan boleh menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kami serahkan doa dan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Good Kids yang ada di rumah dengan tetap berdiri, mari kita terus memuji Tuhan. Dan yang perlu Good Kids tahu, kita ini semua istimewa.
Good Kids yang ada di rumah istimewa, Lause Yulina juga istimewa, Lause Gaby juga istimewa. Mengapa kita istimewa? Kenapa Lause kita istimewa? Karena kita semua adalah anak Tuhan Yesus. Yeay, kita adalah anak Tuhan Yesus. Itulah yang membuat kita istimewa. Bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ku istimewa karena Yesus milikku. Semuanya bergembira, nyanyikan pujian untuk Tuhan kita. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Bersyukur kepada Tuhan karena Ia menjadikan kita istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Yesus katakan apa? Katakan ku istimewa. Sama-sama, ku istimewa karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia hadir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia hadir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Kita semua bertepuk tangan. Tuhan Yesus sangat baik kepada kita. Dia menjadikan kita istimewa. Good Kids dipersilakan duduk. Dan saatnya bagi kita untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Betul, Lause? Betul Betul, sekali. tidak berubah dari dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan itu yang selalu menuntun kita. Walaupun dunia ini berubah tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Kita bersama-sama belajar firman Tuhan, kita nyanyikan biarpun gunung-gunung beranjak, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Semuanya bersukacita, bertepuk tangan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan
Firman Tuhan tidak berubah, kasih Tuhan tidak berubah. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Siap-siap. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Shalom semuanya. Khususnya buat papa mama yang mungkin sekarang beserta dengan kita. Happy Parents Day. Wow, luar biasa ya. Suatu anugerah dari Tuhan untuk menjadi orang tua bagi anak-anak kita. Dan bagi kita semua anak-anak pasti juga menyenangkan ya. Pasti juga bersyukur memiliki orang tua seperti sekarang. Kenapa Kak Ivon menggarisbawahi seperti sekarang? Karena orang tua itu adalah pemberian dari Tuhan. Tidak bisa kita pilih. Tidak bisa kita cap cip cup mau yang mana ya papa mamaku ya. Enggak ada. Semua adalah hadiah dari Tuhan buat kita anak-anaknya ya. Jadi buat kalian semua mari ucapkan Happy Parents Day. Peluk papa mamanya. Wah, menyenangkan sekali ya. Tapi ngomong-ngomong nih, di zaman Alkitab papa mama itu banyak yang tidak sempurna loh ya. Mungkin sama seperti sekarang kita merasa papa mamaku kok kayak gitu ya. Nah ya, papa mamaku kok gak seperti papa mama yang itu ya. Aku mau ganti papa mama. Wah, jangan salah ya. Bukan hanya papa mama kita yang ada kekurangan. Di Alkitab pun banyak papa mama yang penuh dengan kekurangan. Ya, itu semua kenapa bisa terjadi? Karena dosa. Dosa yang merusak semua relasi. Termasuk relasi papa mama dan anaknya. Itu menjadi rusak karena dosa. Karena manusia itu memikirkan diri sendiri, egois ya. Jadi ya tidak salah kalau papa mama juga pernah melakukan kesalahan terhadap kita. Contohnya nih ya, Laban. Laban itu punya 2 anak perempuan. Tapi orang tua ini sangat membuat hati kedua anak perempuannya bersedih. Karena Laban menipu anaknya sendiri. Bayangkan, sampai-sampai kedua anaknya ini bermusuhan gara-gara papanya. Ya. Terus ada juga Yakub. Ya, Yakub punya anak 12 laki-laki. Tapi yang paling dia sayang Yusuf. Dan 11 anak laki-laki lain dianggap nggak penting. Yusuf is the best. Mungkin kita pernah merasakan kayak gitu ya. Papa kok lebih sayang sama itu daripada sayang sama aku ya. Nah, di Alkitab udah dicatat Yakub kayak gitu. Terus ada juga orang tua yang super memanjakan anak. Kalian seneng kan dimanja? Tapi di Alkitab ada ayah, ibu yang memanjakan anaknya. Akhirnya anaknya tidak tahu mana benar, mana yang salah. Karena semua ya terserah lu lah, terserah kamu lah gitu ya. Khususnya Simson tuh ya. Sampai-sampai dia salah pilih istri. Gara-gara papa mamanya ya udahlah. Ya terserah dah gitu ya. Ada juga Elia. Ya. Eli punya anak juga sama dimanja. Padahal anaknya melakukan kesalahan besar. Tapi gak dihukum, gak diapa-apain. Ya, akhirnya Tuhan yang menghukum anak Bapak Eli.
Ada lagi satu, Daud. Wah, siapa yang gak kenal Daud? Daud itu adalah raja besar, terkenal, hebat, tampan, pintar, kaya, apapun dia punya. Tapi bagaimana ketika dia memiliki anak? Ya, waktu anak perempuannya mendapatkan pelecehan seksual dari kakaknya sendiri, Daud diam, tutup mata. Enggak tegas, orang tua yang kurang apa? Enggak begitu, diam-diam. Mau kamu punya orang tua kayak gitu? Tidak kan? Tapi Alkitab sengaja mencatat semua hal termasuk kelemahan-kelemahan dari orang tua. Tetapi Alkitab juga mencatat sebuah ayat penting, yaitu Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormatilah ayahmu dan ibumu tanpa kecuali. Ya, jadi kalau orang tua kita ada kelemahan, tetap harus dihormati. Ya, biasanya kita gampang menghormati orang tua yang pintar. Apa-apa gampang, tanya papa, matematika nggak bisa, tanya papa mama. Pintar, seneng punya papa mama yang pintar ya. Atau kita juga seneng punya papa mama yang kaya. Wah, apa-apa mau dibeliin. Bayangkan betapa bahagianya seorang anak itu ya. Ada juga yang anak ini gampang menghormati papa mama karena papa mamanya baik. Ya, pengertian, selalu punya waktu. Apa-apa ditemenin. Wah, pokoknya kita salah pun jarang dimarahin. Papa mamaku baik. Jadi aku pun seneng punya papa mama kayak gitu ya. Atau kita juga senang punya papa mama yang sehat, yang kuat, bisa main apapun pakai tenaga, pak-pik-puk, wah seneng, bersenang-senang ya. Kita mungkin bangga punya orang tua seperti itu. Tapi coba kamu bayangkan, bagaimana kalau orang tua kita kurang pintar, ditanya matematika, oh ya ampun, mama juga nggak tahu nih, susah banget nih, aduh ya. Tanya papa deh, pas tanya papa, papa juga bilang, ya lupa. Habis dulu belajarnya beda sih sama sekarang. Nah, atau mungkin papa mama kita kurang kaya, gak punya uang banyak. Bisa kamu menghormati mereka? Biasanya susah. Selalu, ya papa mamaku kok miskin sih. Nah, pasti begitu ya kan? Atau mungkin kamu bilang papa mamaku galak, gak baik kayak papa mamamu. Sebel aku, benci aku sama papa mamaku. Menghukum terus, mukul terus. Wah, kita susah sekali menghormati mereka. Ya, atau nanti kalau papa mamamu udah tua, terus sakit, mau nggak kamu tetap sayang mereka? Atau udah biar aja lah. Ya, padahal waktu kamu kecil papa mama lo yang urus kamu. Wah, luar biasa sekali ya. Orang tua kita kasihnya panjang banget. Terbatas ya. Tapi ada pepatah mengatakan kalau kasih anak kepada orang tuanya hanya sebatas jengkal doang. Sedikit doang ya. Nah, sekarang Kak Ivon mau menceritakan sebuah kisah nyata temannya Kak Ivon tentang relasi orang tua dan anak. Khususnya anaknya yang tidak puas dengan keberadaan papa mamanya. Dan akhirnya dia sadar, oh ternyata papa mamaku sayang aku. Kupikir papa mama gak sayang aku. Ya, nah ini kisah nyata dari temannya Kak Ivon. Yuk kita saksikan cerita ini yang akan diperagakan oleh boneka Sukri dan boneka Uno. Hei Uno. Hai, kenapa? Sukri, Aku lagi sedih banget nih. sedih tiap ketemu kamu, sedih lagi, sedih lagi, sedih lagi, sedih terus. Iya kenapa ya? Kalau ketemu kamu tuh selalu aja ujung-ujungnya cerita yang menyedihkan. Emang kenapa sekarang? Ini loh, gara-gara pandemi gini, aku nggak dapat uang jajan. Serius? Iya. Kalau aku sih
Papa mamaku tetap kasih aku uang jajan. Oh, kasih. Iya. Oh, enak banget sih papa mama kamu itu. Ya katanya buat ditabung. Ya udah aku tabungin masuk celengan, asik kan? Iya. Aku kalau mau apa-apa harus minta dulu. Kalau aku dikasih uang jajan kan enak, aku bisa langsung jajan atau enggak aku bisa nabung. Ya, sabar-sabar aja lah. Ngomong-ngomong berapa sih uang jajan kamu? Uang jajanku 5.000 goceng. Hah? Tunggu. 5.000 perak apa 5.000 dolar nih? 5.000 perak lah, mana ada 5.000 dolar. Ya ampun. Sukri, ini kita udah kelas 6 SD ya. Nih 5.000 perak itu waktu aku TK, tahu gak? Hah? Waktu kamu TK? Kamu waktu TK berapa uang jajannya? Aku waktu TK mana dapat uang jajan. Waduh, kasihan banget. Kasihan. Gimana sih orang tua kamu itu? Iya, aku juga heran gimana sih orang tuaku ini. Kasihan ya. Pantesan lah kamu sedih terus. Selalu kalau ketemu aku ngeluhnya orang tua lagi. Iya ya. Apalagi aku nih. Apa? Aku sekarang uang jajan tiap naik kelas naik terus. Sekarang berapa? Ada deh, nanti kamu iri. Pokoknya lebih daripada goceng lah. Iya, aduh, aku gimana sih? Udah kelas 6 masih goceng. Bakso aja sekarang 15.000. Makanya nih, orang tua aku pokoknya enak banget dah. Dia ada janji juga nanti aku SMP katanya mau ngasih handphone baru. Handphone baru? Padahal aku nggak minta loh. Enak sekali sih kamu. Beda ya sama papa mamaku. Papa mamaku mah nggak begitu, boro-boro. Sukri, ya udahlah, terima aja deh tuh orang tuamu. Udah, cabut yuk. Ya udah. Waktunya aku mau makan steak ayam nih. Enak banget sih. Aku malah makannya perkedel jagung lagi. Kalau nggak jagung, tempe, tahu. Perkedel jagung, tempe, tahu, kentang. Aduh, kasihan banget sih. Pak. Apa? Aku minta uang jajan dong, Pat. Tambahin uang jajanku. Aduh, kamu minta uang jajan? Iya, Pak. Aku mau minta uang jajan nih sama kayak Uno. Uno tuh uang jajannya bagus tuh, Pak. Banyak. Sukri. Kamu ini tidak tahu kalau keadaan itu lagi susah seperti ini. Iya, pokoknya aku mau minta uang jajan. Papa nggak sayang sama aku sih. Apa? Kata siapa papa nggak sayang sama kamu? Iya, buktinya Bapak nggak mau kasih aku uang jajan. Aduh. Pokoknya kalau Papa sayang sama aku, berilah aku uang jajan. Tambahin lah, Pak. Ayolah, Pak. Enggak. Lagian, coba kamu pikirkan. Apakah kamu benar-benar tahu kalau papa ini sayang sama kamu atau enggak? Kamu renungkan. Apakah papa sama mama sayang sama kamu? Malah disuruh merenung lagi. Hidup itu harus penuh dengan nyanyian. Roh Allah Maha Hidup, bangkitkan rohku. Roh Allah Maha Hidup, bangkitkan rohku. Oma. Sukri, kenapa Oma lagi nyanyi nih? Sukri lagi sedih, Oma. Kasihan. Sedih kenapa? Sedih karena Papa sama Mama nggak sayang sama Sukri. Waduh, gawat. Papa Mama nggak sayang Sukri. Iya. Gawat. Kata siapa Papa Mama nggak sayang kamu? Kata Sukri. Papa Mama tuh sayang sama kamu. Gara-gara apa? Nggak mau kasih aku uang jajan. Kasih uang Gara-gara jajan. pandemi aku nggak dapat uang jajan, sedangkan si Uno malah dapat. Terus juga aku udah kelas 6 masih dapatnya goceng lagi. Kalau kamu membandingkan diri sama yang lain-lain gak akan ada habis-habisnya.
Nih, lagian masa pandemi nggak perlu dapat uang jajan. Oma tiap kali masak, bikin snack sore. Kamu bisa kenyang tanpa bayar. Tapi aku kan mau uang jajan, Oma. Buat apa? Ya buat nabung, nanti aku mau beli barang yang bagus, kesukaan aku. Suatu saat nanti kamu akan punya. Masalahnya sekarang Oma, Papa Mama juga lagi nabung juga. Buat hidup sehari-hari, buat masa depan kamu. Pokoknya Papa Mama gak sayang lah sama aku. Gak sayang. Sayang. Papa Mama tuh sekarang lagi nabung katanya. Biar suatu saat bisa punya mobil lagi kayak dulu. Hah? Punya mobil lagi? Emangnya kita pernah punya mobil? Yang ku tahu selama ini aku kalau ke sekolah cuma naik motor butut. Nah itu dia. Nih saatnya Oma ceritakan. Papa Mama kamu dulu itu punya mobil bagus loh. Tapi dijual. Hah? Dijual? Masa mobil bagus dijual? Iya, dijual, mobilnya keren. Kalau naik mobil itu, semua orang lihat, zet, wow, mobil keren. Tapi dijual. Masa dijual? Padahal Papa Mama sayang tuh sama mobil itu. Hasil kerja mereka nabung sebelum menikah sampai menikah. Nabung beli mobil. Akhirnya dijual. Kamu tahu kenapa? Nggak tahu. Karena kamu. Demi kamu mobil Karena dijual. Emangnya aku ngapain? Waktu itu kamu masih di perut Mama. Masih dalam kandungan. Tapi kondisi kamu kurang bagus. Sehingga kata dokter, Mama harus disuntik tiap hari perutnya. Dan suntikan itu mahal sekali. Sampai Papa Mama akhirnya menjual mobil kesayangan mereka demi kamu, Sukri, supaya kamu tetap hidup. Mama kamu sampai perutnya luka, banyak suntikan gara-gara kamu. Masih berani bilang kamu, Papa Mama gak sayang sama aku. Jadi begitu, Oma. Iya. Ternyata mereka memang benar-benar sayang sama aku. Sayang, kamunya aja gak berasa. Ya? Ya, Oma. Gak boleh lagi kayak gitu. Sekarang bilang sama Papa Mama, mumpung kamu masih punya kesempatan. Ya, oke. Bilang, I love you, bilang maaf. Ya. Sayang Papa Mama tuh gak harus ditunjukkan dengan, nih uang nih, segepok buat kamu. Tanda sayang. Bukan, tapi bagaimana dia merelakan semua yang dia sayangi demi kamu, termasuk mobil kesayangan. Sampai sekarang Papa Mama belum beli. Nggak pernah lagi Papa Mama ngomel, uang habis, mobil gak ada gara-gara Sukri. Nggak pernah Papa Mama bilang gitu kan. Ya, Malah ya. bersyukur. Ya, Oma. Makasih ya, Oma. Nah, ya udah nyanyi sama Oma yuk. 1, 2, 3. Roh Allah Maha Hidup, bangkitkan rohku. Ya pales sedikit. Siapa di sini yang seperti Sukri? Awalnya merasa Papa Mama tidak sayang, tapi ternyata ternyata mereka sayang banget, ya. Nah, kadang-kadang mungkin kita merasa tidak suka dengan Papa Mama karena mungkin Papa Mama menghukum kita, marah besar pada kita, atau kita merasa kok ada yang gak beres ya, ada yang tidak adil ya. Coba kita pikir, jangan-jangan kita juga ada salahnya. Nah, inilah tugas kita, mengambil kesempatan untuk menghormati orang tua. Jangan sampai kesempatan untuk mengasihi orang tua itu kamu sesali. Ya, setelah orang tua nggak ada, setelah terpisah baru kita menyesali, ya aku nyesel dulu waktu ada Papa Mama, aku nggak sayang sama mereka. Nah, mari teman-teman semua ya, anak-anak semua yang ada di sini kita belajar menghormati orang tua tanpa embel-embel kecuali. Orang tua kita memang penuh dengan kelemahan.
Doakan mereka supaya mereka jadi orang tua yang taat kepada Tuhan. Tapi kita juga harus jadi anak yang belajar taat dan tunduk kepada Tuhan, termasuk taat kepada papa mama kita. Belajar sayang, jangan bisanya minta, menuntut. Tapi apa yang kita bisa berikan kepada orang tua kita? Papa mama kita nggak perlu uang dari kita, nggak perlu. Tapi papa mama kita perlu sikap hati kita sebagai anak-anak Tuhan yang respect, yang hormat, yang mau mentaati mereka dengan tulus, bukan dengan iming-iming bayaran. Cuci piring mah 1 goceng. Tambah gelas, tambah lagi 2.000 mah. Kemarin nyapu 10.000. Bukan. Ya, bukan itu. Tapi kita harus mengasihi mereka dengan tulus hati. Karena Tuhan sudah sayang saya pun harus belajar untuk mengasihi orang lain, termasuk orang tua kita. Dan termasuk orang tua yang memiliki kelemahan, pernah salah sama kita. Maafkan dan doakan mereka. Yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepadamu. Tuhan sudah memberikan kepada kami orang tua yang sekarang kami punya. Pasti itu yang terbaik dari Tuhan, yang Tuhan berikan untuk kami. Tuhan, orang tua kami memang punya kelemahan, punya kesalahan. Tapi kami mau belajar menghormati mereka, mengasihi mereka, mentaati mereka dengan tulus hati. Karena kami tahu Tuhan, kami pun sebagai anak punya kesalahan. Dan kami mau kami sebagai anak-anak dengan papa mama kami terus memperbaiki komunikasi kami, memperbaiki relasi kami, memperbaiki kasih kami. Sehingga semakin hari kami menjadi keluarga yang bertumbuh. Sekali lagi Tuhan, bantulah kami yang susah mengasihi orang tua. Dan khususnya kami yang membenci orang tua. Supaya hati kami dipenuhi oleh kasih Tuhan. Dan kami bisa mengasihi dan mengampuni mereka. Terima kasih Bapa dalam surga untuk cinta kasih-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.